Teman-teman pengguna AC mau isi sendiri freon AC rumahnya? Gampang kok ya. Tinggal teman-teman simak dan ikutin aja tutorial belajar isi freon AC rumah di video ini. Tapi untuk isi freon AC rumah, teman-teman perlu alat pendukung kerja. Tanpa alat pendukung kerja ini, teman-teman tidak akan pernah bisa isi freon AC rumahnya. Walaupun teman-teman sudah menguasai ilmunya, sudah mahir ya. Nah, alat apa aja yang diperlukan? Ini dia alatnya. Langkah pertama sebelum teman-teman beli atau siapin alat-alatnya, teman-teman ke outdoor unit dulu ya. Lihat jenis freon AC-nya apa. Nah, jenis freon AC itu ada di samping outdoor ini ya. Lihat di keterangan ini. Semua AC pasti ada. Deketin. Nah, ini. Terus teman-teman lihat nih kodenya ya. Refrigerant R32, kadang pendingin R32. Pokoknya asal ada kode R32, R410, R22. Artinya itulah jenis refrigerant atau freonnya ya. Setelah teman-teman tahu jenis freonnya, maka siapkan freonnya. Teman-teman bisa pakai freon R32 dari Daikin DSP ini. Bisa juga pakai freon R32 dari Tanaka ini. Yang penting jenis freonnya sama ya. R32, R32. Alat berikutnya yang perlu teman-teman siapkan kunci Inggris. Lalu test pen ya. Lalu charging pulp. Ini. Ingat yang R32 ya, karena jenis refrigeran atau freonnya R32, maka teman-teman beli yang charging pulp R32 atau R410. Lalu manifold gate tentunya ya. Nah, manifold gate ini pakai yang selangnya ini R22. Mana ini? R22 ya. Karena nanti kita akan pasang charging pulp ini di sini. Ini charging pulp ini, yang ini yang pakai selang R22, ininya R32 nanti ke port atau pentil pengisian freonnya. Nah, seperti itu nanti. Alat berikutnya tang ampere, guys. Ini penting ya. Harus ada tang ampere. Lalu obeng plus. Nah, ini. Oke, ini alat-alat yang perlu teman-teman siapkan. Yang pertama manifold gate. Nih, pakai yang selang R22, tang ampere, obeng plus, charging pulp R32 atau R410. Sesuaiin aja dengan jenis freon AC teman-teman ya. Kalau freon AC teman-teman R22, berarti charging pulp ini pakai yang R22 juga. Kalau R32 atau R410 pakai yang R32 dan R410. Lalu test pen, kunci Inggris, dan tentu freonnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 alat yang diperlukan. Setelah alat-alat sudah lengkap, langkah selanjutnya teman-teman hidupin AC-nya ya. Jadi untuk isi freon itu AC dalam kondisi hidup. Nah, hidupin. Teman-teman setting aja di mode cool ya. Mode cool angka temperatur ya di 24, 25. Intinya outdoor pastikan hidup kompresornya ya. Setelah AC-nya hidup, di indoor-nya kita ke belakang, ke outdoor unit ya. Nah, di outdoor unit, sebelum megang outdoor unit, pastikan teman-teman pakai sepatu karet atau sepatu safety ya. Nih, pakai sepatu atau sendal karet ya. Sendal karet yang model begini juga bisa nih ya. Tuh, sendal kayak gitu. Intinya ada penghalang antara kaki kita ke lantai. Setelah teman-teman pakai sepatu atau pakai sendal karet, lalu ambil test pen. Test pen, teman-teman jangan langsung pegang ya, area outdoor ini di test penin dulu untuk memastikan tidak ada arus bocor. Kalau misalnya di sini terpantau ada arus bocor, teman-teman cari dulu penyebab bocornya dari mana ya, sumber bocor arusnya. Bisa dari kapasitor rusak, bisa dari kompresornya sudah rusak atau short body, bisa dari kabel ini nih. Sambungan kabel indoor-outdoor ini ada sambungan ya. Tuh. Nah, dipastikan aman, barulah teman-teman buka nih. Buka ya. Ini sih udah dipastiin freonnya bocor ya, freonnya kurang. Nih, ditandai dengan ngeblok es atau bersalju di pipa kecil. Jadi kalau teman-teman lihat AC teman-teman, kompresornya hidup, terus pipa kecil, ini kan ada pipa gede, pipa kecil. Nah, kalau dia beku atau bersalju, putih gini ya di pipa kecil, itu dapat dipastikan tekanan freonnya kurang. Nah, penyebab freon kurang ini karena kebocoran ya. Karena freon di AC itu selama tidak ada kebocoran, maka selamanya tidak akan pernah habis, tidak akan pernah berkurang ya. Tapi untuk pastinya teman-teman harus ukur ampere dan tekanan freonnya. Buka ini. Ukur dulu ampernya.
ampere ya. Untuk ukur ampere pastikan kompresor dalam kondisi hidup. 1,3 ini dapat dipastikan tekanan peron kurang ya, karena tekanan peron yang terpantau tidak sinkron dengan yang keterangan di sininya. Tekanan normalnya 1,8 guys, lihat nih 1,8 ya, arus 1,8, sedangkan di sini 1,3. Selanjutnya kita ukur juga tekanannya, buka pot atau ventil pengisian freonnya ini. Pastikan teman-teman pakai manifold gate dengan charging valve ya. Nih, charging valve itu maksudnya ini. Tujuannya biar teman-teman pada saat melepas dan memasang manifold gate tidak ada freon yang terlepas ya. Ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu cara pakainya, ini ada dua ya, ada yang biru, ada yang merah. Biru ini tekanannya 10 psi sampai 120 psi ya. Sedangkan di sini 50 sampai 500 psi. Dan R32 ini jenis freonnya R32 140 sampai 160 psi. Artinya kita pakai yang merah ya. Yang biru untuk jenis freon R22 yang model lama. Nah, pastikan charging valve di selang warna merah ya. Cara pasangnya teman-teman mundurin dulu. Ini ada penekannya ya, penekan ventilnya nih di dalamnya. Teman-teman mundurin, baru pasang. Pastikan kuat ya. Setelah terpasang dengan kuat, barulah kita putar nih penekannya ya. Nanti barulah terpantau tekanan di jarum yang merah. Pastikan semuanya kencang. Nah, langsung terpantau ya. Tekanannya hanya 60 psi. Lihat di atas 50 ya. Sekitar 60 psi. Ini jelas tekanan freonnya kurang. Karena normalnya tekanan freon R32 itu 140 psi sampai 160 ya, di sini sekitar sini. 160 psi. Sebenarnya kalau tekanan freon kurang ini jangan langsung isi freon ya. Langkah pertama sebenarnya cari dulu. Cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Titik bocor freon bisa di area indoor, bisa area pipa, bisa area outdoor. Tapi karena ini tutorial isi freon, jadi nanti untuk video perbaikan kebocorannya di video yang berbeda ya. Kita buat video untuk isi freon dulu. Nah, teman-teman ambil freon yang sama ya. Pastikan yang sama dengan AC teman-teman R32. Selang manifold gate yang warna kuning yang tengah ya. Pasang ke tabung. Lalu buka. Nah, di dalam selang ini ada udara yang terjebak. Kita harus buang ya. Buang dengan membuka sedikit di sini. Yang merah juga. Nah, untuk isi freon teman-teman harus pastikan tabung freonnya sudah dibuka. Terus masukin pelan-pelan ya. Buka manifold gate yang warna merah pelan-pelan. Nah, seperti itu guys. Buka pelan-pelan ya. Nanti teman-teman berhenti di angka, jika ampernya ini ada dua patokan ya. Tekanan sama ampere. Tekanan sekitar 140 sampai 160. Lalu dilihat dari ampere, patokannya ampere ya yang utama. Nah, ampere ini nanti samain yang di sini. Ini setengah PK ya, arusnya 1,8 ampere. Nih, 1,8 ampere. Jadi, di tang ampere juga harus tercatat 1,8 ampere. Dan lalu, tekanan juga lihat ya, antara 140 sampai 160 psi. Oke, teman-teman masukin freonnya pelan-pelan sambil pantau ampernya ya, sambil pantau ampere ini.
Lalu lihat juga pipa ini sampai dia mencair ya. Jangan langsung buka lebar-lebar ya, pelan-pelan aja guys. Buka, tutup, buka, tutup. Jadi prosesnya pada saat teman-teman masukin freon, buka, ampere juga ikut naik ya. Jadi tekanan naik, ampere juga ikut naik. Buka, tutup, sambil pantau ampere. Sekarang posisi di 100 PSI ya. Artinya kita butuh sampai ke 140 minimal. Buka, tutup. Lihat mana yang sampai duluan ya, tekanan atau ampere. Tuh, pipanya mulai mencair ya. Es tadi, salju tadi. Buka lagi. Ingat tekanan peran R32 140 sampai 160 normalnya. Buka lagi. Tutup. Mulai mencair, guys. Buka lagi. Dikit lagi, tutup. Tunggu ya, karena ini freon itu naik pelan-pelan, guys. Sama ampere. Ampere kalau dia masih bergerak, angka di sininya artinya belum mencapai ampere puncak ya. Tutup. Nah, pipanya udah cair ya, udah dingin. Ampere di 1,5. Tunggu dulu guys ya, nanti tekanannya tunggu sampai tekanan puncaknya di angka berapa. Tekanan puncak dan ampere puncaknya di angka berapa. Karena ini ampere dan tekanan ini naik pelan-pelan ya. Dirasa kurang, buka lagi ya, isi lagi freonnya, masukin lagi. Buka lagi. Sekarang sudah mendekati 140 ya, 140 PSI. Ampere 1,47. Pipa kecilnya udah cair, sebenarnya ini udah cukup ya guys, udah cukup nih. Nanti kalau AC-nya kotor atau AC-nya udah lama dipakai, ampere akan naik ya, ampere akan naik dengan sendirinya ke angka 1,5, 1,6. Yang penting pipa kecilnya sudah cair ya, saljunya, esnya udah hilang. Angka di 140 ini. 140 PSI, cukup lah ya. Nggak usah terlalu tinggi guys ya, tekanan nggak usah terlalu tinggi ya. Jadi teman-teman jangan berpikir, wah 160, 170 lebih bagus, enggak. Kalau teman-teman kasih tekanan terlalu tinggi, maka ampere juga akan tinggi ya. Kalau ampere tinggi, maka watt AC-nya akan gede ya, dan kompresor overheat. Nah, untuk teman-teman yang berpikir AC setengah PK, 3/4 PK, dan 1 PK tekanannya berbeda. Sebenarnya tekanan sama ya, mau berapa PK pun AC-nya tekanan sama. Yang membedakan itu ampernya. Ampere kompresornya dan berat freonnya. Nih, berat freonnya ya. Untuk yang setengah PK ini 350 gram. Jadi itu yang membedakannya. Untuk tekanan sama semua ya. Oke, cukup ya. Tekanan di 140 PSI. Ampere di 1,4. Selang pembuangan udah netes. Di indoornya juga udah dingin ya. Kita pegang epapnya. Epapnya juga dingin rata guys, dari atas sampai ke pipa bawah dingin rata ya. Ini udah normal banget, sudah cukup. Oke, udah selesai, kita lepasin 1,4 ya, nanti juga akan naik kalau AC-nya kotor ya. Nah, cara melepas manifold ini pastikan freonnya ditutup dulu,
Lalu ininya ditarik, penekan pentilnya ditarik ya. Jadi pada saat teman-teman melepas charging valve dan manifold gate ini tidak ada freon yang terlepas. Nah, seperti itu guys. Tutup, pastikan tutupnya kencang ya. Di indoornya juga udah dingin ya. Kita pegang epapnya. Epapnya juga dingin rata guys. Dari atas sampai ke pipa bawah dingin rata ya. Ini udah normal banget. Sudah cukup. Oke, untuk teman-teman yang mau isi sendiri freon AC-nya dan perlu alat-alat seperti manifold gate, kunci Inggris, tang ampere, obeng, dan lainnya, silakan teman-teman cek di keranjang video ini atau di deskripsi dan kolom komentar video ini ya.